Hai rekan dan sahabat, pada kesempatan ini, yuk kita akan bahas dan kita akan bicarakan sebuah hal yang sering kali membingungkan orang, yaitu perbedaan antara yang namanya emosi, perasaan, mood, dan mungkin nanti juga akan kita tambahkan dengan membahas yang namanya afeksi. So, mari kita belajar untuk bisa membedakan kenapa ini penting banget. Karena di dalam pergaulan kita sehari-hari banyak terjadi kekeliruan. Cara kita berbicara, cara kita memahami. Bukan itu saja sebenarnya, kalau kita baca banyak sekali jurnal, hasil penelitian, komentar dari para ahli, memang ada banyak kesimpang siuran di sekitar persoalan perbedaan di antara ketiga hal ini. Yuk, pada kesempatan ini mari kita lihat perbedaannya. Pertama-tama, yang paling gampang dan paling mudah dan paling mendasar banget, mari kita bicara mengenai yang namanya apa? Emosi. Salah satu teori yang paling saya suka, yang paling saya anggap paling mudah untuk membicarakan emosi adalah yang membagi emosi menjadi 6. Sampai dibuat filmnya. Masih ingat film Inside Out? Di mana di dalam film tersebut dibahas mengenai emosi dasar. Memang sih di dalam film tersebut cuma ditampilkan 5, tapi sebenarnya ada 6 emosi dasar itu. Marah, jijik, takut, sedih, senang, sama satu lagi surprise, itu yang tidak ditampilkan. Bicara tentang emosi, apa sih emosi itu? Emosi itu paling gampang adalah sebuah respon atas sesuatu kejadian atau situasi. Jadi biasanya kamu mengalami emosi itu pasti ada dasarnya, ada alasannya. Misalnya contoh, tadi pagi saya mendapat kabar bahwa salah satu teman saya waktu ketika SMA meninggal dunia. Jadi waktu ketika pertama kali saya membuka WA dan mendapatkan kabar itu, emosi apa yang muncul? Emosi sedih. Ini adalah emosi yang tidak bisa saya kontrol. Dan emosi sedih ini tercipta begitu saja sebagai bentuk respon terhadap sebuah kejadian. Nah, itulah emosi. Emosi pada dasarnya instinktif. Dan biasanya kalau kita bicara tentang emosi, waktunya itu biasanya lebih sempit. Selain emosi, kita akan berbicara dengan yang namanya perasaan. Perasaan itu seringkali dikaitkan dengan emosi yang kamu sadari. Kalau yang namanya emosi itu biasanya di bawah sadar, nah perasaan itu ada di ambang kesadaran Anda. Jadi Anda sadar, Anda mengalami emosi seperti apa. Pada saat misalnya contoh kejadian tadi, ketika saya mulai menyadari bahwa saya merasa sedih, ditambah dengan saya ingat kejadian waktu di SMA, bagaimana saya sebenarnya sempat merasa menyesal juga, bagaimana saya bersikap kasar kepada teman saya tersebut, seringkali membuli bahkan. Jadi sedih saya dicampur dengan rasa menyesal dan saya menyadari persis tentang apa yang terjadi. Saat itulah dia menjadi sebuah perasaan. Lantas, ketika sebuah perasaan atau emosi itu menjadi sesuatu yang panjang dan biasanya saking panjangnya sampai kadang-kadang sudah tidak bisa disadari lagi sebenarnya apa yang terjadi, itulah dia menjadi yang namanya mood. Jadi mood itu adalah sebuah proses yang bisa jauh lebih panjang daripada emosi dan perasaan. Bahkan dikatakan mood itu adalah dampak hasil dari emosi dan perasaan yang kamu alami. Maka kadang mood itu sendiri bisa menjadi begitu membingungkan sampai kamu sendiri udah nggak tahu sebenarnya mood kamu itu penyebabnya apa sih. Misalnya contoh, pernah nggak kamu ngalami, misalnya kamu bangun pagi, waktu ketika kamu bangun pagi, kamu cuma merasa diri kamu merasa bete dan merasa malas untuk melakukan apapun. Nah, saat itulah kamu mengalami yang namanya bad mood. Dan yang namanya bad mood itu bisa gabungan dari banyak hal. Misalnya contoh, ketika satu harian kamu merasa bad mood, bisa jadi, misalnya contoh tadi pagi kamu bangunnya dengan waktu yang salah, dibangunkan sebelum waktunya, ditambah misalnya kejadian waktu ketika berangkat, mau kuliah, mau sekolah, mau kerja, misalnya ada permasalahan di jalan. Atau sampai ketika di kantor, ada lagi problem. Atau waktu ketika masuk ke kampus, misalnya contoh, dan mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, gabungan dari beberapa kejadian itu lantas akan membentuk yang namanya mood. Kita bisa membahas lagi, tambah satu lagi yang namanya afeksi. Ini adalah sebuah istilah yang pada dasarnya sebenarnya mirip banget dengan yang namanya mood. Hasil penelitian riset seringkali mengkaitkan afeksi itu adalah gabungan dari emosi kamu dan perasaan kamu ketika bergabung jadi satu, dia membentuk yang namanya afeksi. Jadi pada dasarnya sebenarnya afeksi itu seringkali dikatakan mirip lah dengan yang namanya mood.
Jadi sama-sama baik afeksi maupun mood kita, itu waktunya bisa panjang. Saya kasih ilustrasi begini. Misalnya contoh, di depan rumah saya, itu ada sebuah taman. Dan gara-gara pandemi, kemudian taman itu mulailah ditanami sayur-sayuran. Dan waktu ketika ditanam sayur-sayuran, awalnya saya nggak terlalu menyadari dengan tanaman-tanaman yang ada di sana, hingga beberapa hari yang lalu, saya melihat ada satu pohon kecil tumbuh di samping tembok, yaitu pohon apa? Pohon beringin kecil. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilustrasi kita, ketika tanaman itu tumbuh, dan saya belum menyadari, itu adalah emosi, sesuatu yang terjadi begitu saja. Misalnya dengan pohon beringin ini. Tapi pada saat ketika saya mulai menyadari bahwa ada sebuah pohon beringin tumbuh di samping tembok, dan itu berbahaya karena biasanya kalau udah semakin besar, dia bisa membuat tembok kemudian menjadi retak. Saya mulai menyadari itu, saat itulah maka yang namanya beringin yang tadinya tidak disadari, mulai saya menyadari kehadirannya, keberadaan dari pohon itu. Maka yang tadinya emosi, kemudian sekarang menjadi sesuatu yang saya pahami. Itulah dia menjadi perasaan. Dan kalau saya tidak melakukan apapun dan saya membiarkan pohon beringin itu tumbuh dan menjadi semakin besar, saat itulah dia mirip seperti yang kita gambarkan sebagai sebuah mood. Gambaran dari situasi yang jauh lebih panjang dan waktu yang lebih lama. So, pertanyaan yang paling menarik sekarang adalah, buat apa belajar tentang yang namanya emosi, perasaan, dan mood? So, kedepannya sebenarnya adalah pembelajaran ini akan menjadi sangat penting, terutama buat kita pada saat ketika kita melakukan terapi atau menolong orang. Betul, yang namanya emosi, kita nggak bisa mengendalikan, karena itu merupakan respon otomatis. Tetapi, ada satu bagian yang kita bisa belajar untuk mengendalikan, yaitu mood. Mood itu merupakan sesuatu yang bisa kita intervensi untuk tidak membuat dia berkepanjangan. Nah, salah satu tips yang paling sering kali dipakai adalah tips yang namanya 4A mengendalikan mood kita. Pertama-tama adalah aware dengan apa sih sebenarnya yang mood kita yang alami, kemudian belajar untuk accept, belajar untuk menerima, belajar untuk allow diri kita mengalami, dan yang terakhir adalah belajar untuk away, membiarkan mood-mood yang tadinya jelek, yang tidak menyenangkan itu kemudian berlalu dalam kehidupan kita. Tapi intinya, baik emosi, perasaan maupun mood kita sebenarnya adalah sebuah pesan dari alam semesta, dari Tuhan buat kita, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan. Cobalah lebih aware, cobalah lebih sadari. Jangan-jangan melalui pesan ini ada sesuatu yang sedang disampaikan kepada kita. Mood kita mungkin mendorong kita supaya lebih tangguh, supaya kita lebih rajin, supaya mungkin lebih tenang, bisa jadi mungkin lebih fun, bisa jadi lebih damai menghadapi situasi atau kondisi yang kita alami. So, semoga penjelasan mengenai perbedaan antara yang namanya emosi, perasaan, mood, dan juga afeksi tadi bisa memberikan klarifikasi buat kita supaya kita nggak bingung lagi. Oke? So, dari saya Anthony Dio Martin, selamat usia selalu.